Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Afnan Usman Alamudi. Saya dari kelas 3F D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil laporan praktikum dari mata kuliah komputer untuk akuntansi dan basis data penjualan. Di sini saya akan melakukan laporan praktikum yang ke-8 sampai dengan nanti yang ke-12. Pertama, saya mulai dulu. uh, yang paling utama untuk kita membuat atau memasukkan data dan lain sebagainya yaitu kita harus uh, buka XAMPP-nya, kemudian kita aktifkan mode Apache dan MySQL sampai tandanya warna hijau seperti ini. Kemudian setelah itu langsung kita masuk ke OSPOS uh, di localhost garis miring ospos garis miring publik. Kemudian kita masukkan di sini itu karena kita ingin mengecek data transaksi penjualan, kita masukkan penjualan. Jadi kita ini ke kepala toko. Kepala tokonya itu Zelai Tri. Kemudian tadinya Zelai Tri itu 23. Nah, ketika login, nah di sini kemudian setelah itu kita buka di sini laporan. Jadi di praktikum 8 ini kita memasukkan data transaksi penjualan dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Itu bisa kita lihat di laporan ringkas yang produk atau item. Nah, setelah itu kita buka tanggal 20 sampai tanggal 25, kemudian terapkan kirim. Nah, di sini adalah data-data yang saya masukkan berdasarkan bahan pendukungnya dari data yang sudah dilampirkan di Excel-nya. Kemudian di sini ada beberapa kategori dan beberapa produk atau item yang ditambahkan dengan harga dan jumlah yang sudah tersedia di sini berdasarkan keuntungan grosir, total pajak dan lain-lain. Ini ada 70 produk di sini. Nah, ini kemudian ini di sini. Itu untuk produknya. Jadi itu untuk produk yang dimasukkan atau transaksinya. Oke, untuk caranya itu seperti apa masukkan transaksi tersebut, kita baik lagi ke admin. Ini untuk datanya, saya ceknya di kepala toko data yang sudah di upload atau data yang sudah dimasukkan untuk transaksi penjualannya. Saya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan transaksi tersebut, gimana cara buatnya. Jadi pertama-tama kita harus masuk ke penjualan terlebih dahulu. Nah, di penjualan ini kita harus masukin apa produk yang mau kita masukin. Contoh, kita mau masukin apa misal bembeng di sini. Nah, ini kita masukin jumlahnya berapa. Contoh 5. Nah, di sini nama pelanggannya apa? Coba kita ambil contoh umum. Nah, umum misal. Nah, ini kemudian di sini terima, dapatnya terima. Nah, ini udah muncul selesai. Nah, ini muncul apa namanya notanya. Nah, begitupun terus berulang sampai sesuai ketentuannya. Itu mungkin sekedar demonstrasi cara membuatnya seperti apa gitu. Ini, tapi untuk ketentuannya nanti bisa kalian lihat sendiri. Ini saya menggunakan contohnya login lewat admin. Tapi kalau ketentuannya biasanya lewat kasir, nanti login lewat kasir. Mungkin seperti itu kurang lebihnya untuk praktikum 8. Kemudian setelah itu, setelah praktikum 8,
kita melanjutkan ke praktikum 9. Bagaimana cara eh, melakukan praktikum 9 yang sudah dilampirkan dari modul dan bahan pendukung lainnya. Kalau untuk P9 ini kita diminta untuk melakukan transaksi dengan kredit. Nah, kalau transaksi kredit kita cuma bedanya transaksi kredit itu di penginputannya saja. Jadi contoh kita masuknya di admin aja. Ini sebagai contoh. Tapi biasanya untuk laporan ini biasanya di kasir. Ya udah kita pakai contoh kasir. Misalnya kasir 2 atau Janenti. Nah, Janenti kata kuncinya Janenti pagar 123. Nah, contoh ya kita masukkan di sini. Nah, untuk laporannya sebelum ke laporan kita mendemonstrasikan dulu gimana cara membuatnya. Di sini ke penjualan sama. Kita contoh kita masukin transaksi from biskuit original. Contoh. Untuk jumlahnya contoh 4. Nah, nama pelanggannya apa misal nama pelanggannya Yosef. Nah, untuk P9 ini atau praktikum 9 itu kan diminta untuk membuat transaksi kredit. Di mana transaksi kredit berarti kita rubah di sini di pembayarannya. Jenis pembayaran bukan tunai tapi jatuh tempo. Nah, setelah itu terima, setelah itu selesai. Nah, di sini sudah jadi fakturnya, faktur penjualannya atau nota. Nah, di sini keterangannya jatuh tempo. Jadi bedanya di eh, kredit ini transaksinya melalui kredit gitu. Nah, untuk laporannya ini bisa kita lihat. Laporannya tergantung Anda memasukkan datanya. Itu bisa dilihat di sini. Contoh tanggalnya tanggal berapa. Misal tanggal 20 kemarin, tanggal 20 sampai tanggal 25. Contoh di sini. Nah, ini contoh datanya yang sudah saya masukkan tadi. Nah, untuk keterangannya itu bisa dilihat di laporan. Nah, ini contoh laporannya. Untuk barang masuk, beda lagi nanti. Oke, keluar. Misal kita masuk ke admin untuk melihat laporan dari pembayarannya. Berarti di penjualan tanggal 20 sampai tanggal 25. Kita lihat di sini. Nah, ini tipe pembayarannya yang tadi untuk transaksi 8 tadi kan tunai ya. Nah, untuk transaksi 9 gimana? Nah, ini transaksi 9 nanti nah ini contoh di nomor di penjualan 27, 28, 29 atau 30. Nah, ini jatuh tempo keterangannya. Karena kita melakukan transaksi kredit. Itu contohnya atau laporannya dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Ini ada 3. Ini juga jatuh tempo juga. Ini tanggal 22 ya. Tanggal 22, 22 ada 3 produk. Terus tanggal 23 juga ada 3 produk. Seperti itu. Kemudian next ke P10 berarti ya. Sekarang kita lanjutkan ke praktikum 10. Untuk praktikum 10 itu kita diminta membuat atau melakukan input data item paket atau data entry. Untuk data entry itu kita login di data entry. Entry data itu di Pika, Pika 23. Nah, setelah itu di sini kita kita masuk ke nah untuk
entry datanya, jadi bisa kalian lihat. Untuk entry data ini kita masuk di penerimaan. Ini caranya masukin pemasoknya siapa dan lain-lain. Nah, untuk kita melihat data-datanya gimana, kita balik lagi ke admin di sini. Caranya seperti biasa, kita masukkan masalah itemnya apa. Contoh itemnya itu misal Pocari Sweat. Jumlahnya berapa? Misal jumlah 2. Kemudian, nah pemasoknya siapa? Contoh PT Ranu Pangan Lestari. Contoh. Kemudian ini referensi nggak usah, ini tunai. Udah, tinggal selesai. Nah, ini jadilah apa namanya penerimaan atau syarat yang dimintanya. Kemudian setelah itu kita cek di admin. Laporan penerimaan. Laporan kalau basis data itu udah termasuk atau udah bisa diakses di dalamnya di penerimaan khususnya di input barang tadi. Oke, next. Untuk P11-nya, atau praktikum 11 itu kita diminta untuk menjelaskan laporan dari keseluruhan kegiatan atau transaksi. Itu yang pertama kita lihat di pembayaran atau ya, coba di pembayaran kita lihat info data laporannya tanggal 20 sampai 26. Nah, ini seperti ini bentuknya. Jatuh temponya hanya sekitar 14,65% dari 100% ini. Nah, sisanya itu 85% pembayaran tunai. Oke, kemudian itu di laporan ringkasnya. Laporan ringkasnya bisa dilihat di pembayaran tanggal 20 sampai tanggal 26. Bayaran, kemudian tanggalnya tanggal 20 sampai 26. Oke, sorry. Di penjualan. Maksud saya di penjualan. Ini yang penjualan ya. Tadi salah, bukan pembayaran. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi masukkan di penjualan semua. Semua lihat laporan itu di input data laporan penjualan. Nah, seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Kemudian setelah itu laporan ringkasnya juga di penjualan. Tanggal 20 sampai tanggal 26. Nah, seperti ini.
8.20, 21, 22, 25, 26. Ini seperti ini. Kemudian satu lagi di perincian laporan penjualan. Tanggalnya tanggal 20 sampai tanggal 26. Kirim. Nah ini laporannya. Ada sekitar 43 data baris. Ada tipe pembayaran tunai maupun jatuh tempo atau kredit. Oke, itu untuk P11. Selanjutnya, yang terakhir itu laporan praktikum 12. Untuk laporan praktikum 12, itu kita melaporkan transaksi barang masuk di perincian laporan barang masuk. Nah, ini kita lihat di sini tanggalnya tanggal 20 sampai tanggal 26. Karena ada beberapa transaksi di tanggal 26. Nah, ini ada pemasok di PT Ranupani Alam Sejahtera dan PT Pangan Lestari dan PT Sakti Setia Sentosa. Ini ada segini. Kemudian di laporan pemasok, laporan bentuk grafisnya pilih menu pemasok. Masuk, tanggalnya sama, serahkan, kirim. Nah ini beberapa persen dari presentasi PT-PT yang dimasukin yang dikirimkan masuknya dari PT-PT tersebut. Ini bentuk diagramnya. Oke, kemudian data laporan sudah tadi. Selanjutnya itu laporan ringkas pemasok 20 sampai tanggal 26. Serahkan, kirim. Ini TV sesuai rencana, Merta Indah Suka, PT Pangan Lestari, PT Sakti Sentosa, PT Dr. Jemil, PT Dinamika Daya Segara, PT Ranupani Alam. Nah ini jumlahnya, subtotalnya, totalnya, grosir, dan keuntungan laba atau keuntungan. Yang tadi sudah, laporan detail barang masuk, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai laporan praktikum dari mata kuliah komputer untuk akuntansi dan basis data penjualan dari laporan praktikum 8 sampai 12. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebelumnya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.